Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas mengenai kartu persediaan. Di kartu persediaan ini akan ada dua metode yang akan saya bahas. Yang pertama adalah metode perpetual dan yang kedua adalah metode periodik. Sebelum kita mulai, saya menjelaskan dulu apa sih kartu persediaan. Nah, kartu persediaan ini adalah, biasanya kenapa disebut kartu, karena biasanya dalam fisik bentuknya berupa kartu. Nah, di kartu ini berisi keterangan berapa barang yang masuk ke perusahaan dan berapa banyak yang keluar dari perusahaan. Kalau masuk, ke perusahaan itu berarti di perusahaan, dagang, itu artinya ketika kita membeli barang dari luar ke dalam, maka akan ada, aliran barang yang masuk ke perusahaan. Nah, kalau yang keluar berarti barang tersebut dijual kepada konsumen. Nah, untuk bisa menghitung atau bukan menghitung ya, untuk bisa, ya menghitung dan melihat, berapa banyak yang masuk dan berapa banyak yang keluar, kita memiliki 3 metode. Metode yang pertama itu adalah namanya FIFO atau FIFO lah kalau kita manggilnya FIFO, first in first out. Artinya barang yang pertama kali kita beli, berarti, barang, dagangan yang pertama kali kita beli, itu adalah yang kita jual pertama kali, ya. First in first out, barang yang pertama kali kita beli itu yang dijual duluan. Nah, yang kedua itu namanya last in first out. Artinya barang yang terakhir kita beli ya, itu adalah yang pertama keluar. Oke. Yang terakhir kita beli itu adalah yang pertama keluar. Yang terakhir, dia menghitungnya dengan menggunakan weighted average cost alias rata-rata. Jadi kalau rata-rata rata-ratakan dulu baru nanti itu akan menjadi harga pokok pembelian. Nah, gimana cara untuk mengaplikasikan ketiga costing method ini? Mungkin teman-teman belum kebayang karena, bentuknya seperti apa gitu mungkin teman-teman bingung ya. Maka kita ambil contoh soal saja untuk bisa memperlihatkan perhitungan HPP. Nah, di sini diketahui nih, ada 3 tanggal nih. Ceritanya perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak atau merupakan perusahaan dagang. Di perusahaan dagang ini ada 3 tanggal di mana perusahaan tersebut membeli barang dagangan. Yang pertama tanggal 10, yang kedua tanggal 19, dan yang ketiga adalah tanggal 30. Oke, kalau teman-teman pakai FIFO dan ternyata ada penjualan sebanyak 1 unit dengan harga $8, maka kalau pakai FIFO berarti yang pertama kali keluar yang mana? Tanggal 10, tanggal 19, atau tanggal 30 nih? FIFO, first in, first out. First in tanggal 10 kan? Jadi tanggal 10 ini adalah barang yang pertama kali dia beli. Kalau barang yang pertama kali ada tanggal 10 seharga $4, berarti first in harus first out. Berarti barang yang inilah yang harus keluar. Nah, Bu, berarti ini mencerminkan apa, Bu? Sorry. Ini mencerminkan apa nih $4 yang dibeli ketika dijual, maka ini akan mencerminkan harga pokok penjualan kita atau cost of goods sold, sama aja. Nah, kalau pakai LIFO gimana? Kalau pakai LIFO tadi judulnya adalah last in, berarti yang tanggal 30 ini yang paling terakhir kali masuk ke perusahaan. First out, berarti ini yang harus keluar. Ya, berarti barang yang ini yang harus keluar nih, yang terakhir. Artinya bagaimana? Artinya harga pokok pembelian kita sudah bukan $4 lagi, tapi menjadi $6. Nah, berarti Bu, kalau kita pakai FIFO, kalau kita pakai LIFO, ataupun kalau kita pakai average, harga pokoknya beda-beda dong. Jawabannya betul, harga pokoknya beda-beda. Berarti Bu, misal kalau pakai FIFO HPP-nya $4. Kalau pakai LIFO HPP-nya $6. Berarti untungnya banyakan kalau kita pakai FIFO Bu. Soalnya
Untungnya iya banyak kan ketika kita pakai Vivo, Bu, karena harganya ternyata makin lama makin naik, berarti beda dong, mempengaruhi profit? Jawabannya iya. Jadi, kebijakan perusahaan atau kebijakan manajemen itu akan mempengaruhi, sistem inventory yang mau dipakai. Apakah mau pakai Vivo atau mau pakai Livo atau mau pakai average, dan itu penting. Kenapa penting? Ya itu, karena mempengaruhi profit, ya. Bu, masih nggak ngerti? Oke, kita hitung saja kalau masih nggak ngerti. Kita pakai apa dulu nih? Pakai yang A tuh katanya pakai Livo, last in, first out. Di sini ada hitungannya. Salesnya berapa? Tahu dari mana angka sales? Ini nih. Diketahui perusahaan menjual 1 unit barang kepada konsumen dengan harga $8. Ini saya gedein dulu deh. Harga $8 di situ mencerminkan harga jual. Berarti salesnya adalah $8. Kita klik di sini. Sales $8. Cost of goods sold-nya berapa? Atau COGS-nya berapa? Tadi pakai Livo, last in tanggal 30, first out. Berarti ini. Berarti harganya adalah $6. Maka $6 di sini adalah merupakan COGS-nya kita. Nah, berapakah gross profit? Di pertemuan minggu kemarin saya sudah ingatkan, cara untuk menghitung gross profit adalah sales dikurangi COGS. Berarti 8 dikurangi 6 sama dengan $2. Jadi, kalau kita pakai Livo, maka profit kita, saya tulis ini ya, maka gross profit kita adalah sebesar $2. Oke, kalau pakai Livo gimana? Mengingat HPP-nya beda-beda, kalau kita pakai Vivo, maka pasti gross profitnya berbeda juga. Ayo kita hitung. Kalau kita pakai Vivo, salesnya tetap sama, tetap $8. Kenapa tetap sama, Bu? Karena dijual barang kepada konsumen itu dijualnya dengan harga $8. Maka mau pakai Livo mau pakai Vivo, atau mau pakai average, tetap salesnya mah $8. Yang beda apa, Bu? Ini yang beda, yang COGS-nya. Oke, maka nilai COGS-nya sama saya dimerahin untuk bisa menandakan bahwa COGS-nya ini angkanya berbeda ketika keputusan yang diambilnya juga berbeda. Oke, kalau pakai Vivo berapa, Bu? Gross profitnya $8 dikurangi $4 sama dengan $4. Bu lupa tadi COGS-nya dapat dari mana? Dari sini ya. First in tanggal 10, first out tanggal 10. Harganya berapa? $4. Dapat dari situ. Oke. Yang terakhir average. Yang judulnya average berarti rata-rata. Gimana cara ngitung rata-ratanya? Yang salesnya mah kita sudah tahu $8 karena nilai sales tidak berubah. Nah, COGS-nya harus kita cari. Bu, gimana nyarinya? Bingung. Katanya rata-rata. Betul rata-rata. Cara untuk mengambil rata-ratanya bagaimana? Pertama, teman-teman harus menjumlahkan harganya dulu nih. 4 kali 1 ditambah 5 dikali 1 ditambah 6 dikali 1. Maka 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 15. Terus dibagi apa? Bagi 3. Kenapa? Karena ada 3 transaksi. Maka dibagi 3. Ya, jadi berapa? 15 dibagi 3 sama dengan $5. Maka COGS-nya adalah $5. Berarti gross profitnya gimana, Bu? Gross profitnya adalah $8 dikurangi $5 sama dengan $3. Maka teman-teman bisa lihat di sini kalau pakai Livo untungnya atau gross profitnya $2. Kalau pakai Vivo gross profitnya $4, sedangkan kalau pakai average gross profitnya $3. Ya, jadi berbeda gross profit yang dihasilkan kalau kita menggunakan metode yang berbeda, metode persediaan yang berbeda. Oke. Nah, itu sekilas aja. Sekarang saya pengen masuk ke kartu persediaan metode perpetual. Jadi, kalau dalam perhitungan jurnal itu teman-teman menggunakan kartu perpetual, maka perpetual ini mengharuskan teman-teman untuk menjurnal
2 kali ketika melakukan penjualan. Jurnal yang pertama itu akan memperlihatkan berapa sih nilai penjualan kita. Seperti yang kelihatan di sini nih, kalau teman-teman bisa lihat. Nih, ketika kita menjual itu akan muncul angkanya. Angka ini berasal dari mana? Berasal dari penjualan, artinya uang atau piutang yang timbul atas dasar harga jual kita ke konsumen. Jadi, di sini kalau kita di sini mau menghitung ini, kita harus tahu dulu berapa nilainya, gitu ya. Di sini dia bilangnya penjualannya dengan harga $30 per unit. Ada berapa unit? 700 unit. Maka berarti teman-teman harus menghitung dulu nih, berapa sih nilai penjualannya, gitu. Oke. Nah, itu jurnal yang pertama ya, nilai penjualannya. Jurnal yang kedua itu mencerminkan HPP atau cost of goods sold, atau kalau di sini bahasanya cost of merchandise sold. Sama aja. COGS atau cost of goods sold, COMS atau cost of merchandise sold, dan yang ketiga HPP, harga pokok penjualan. Tiga term atau istilah ini menunjukkan hal yang sama. Nah, untuk perpetual, karena dia harus bikin 2 jurnal, maka kita harus menemukan angka berapa HPP-nya. Ya, berarti susah tuh, Bu. Iya, betul. Makanya kita harus membuat yang namanya kartu persediaan. Dengan menggunakan kartu persediaan seperti ini, maka kita tahu berapa COGS-nya. Gimana caranya tahu? Gitu. Oke, caranya adalah kita bikin dulu, yang pertama kita bikin dulu tabelnya. Oke, sebentar saya kecilin dulu ya. Bikin dulu tabelnya. Gimana cara membuat tabelnya? Oke, kalau kalian lihat di sini, kelihatannya tabelnya kompleks banget, padahal mah enggak. Kolom yang pertama ini menunjukkan tanggal. Kolom yang ini saya warnain berbeda. Dia menunjukkan pembelian. Kolom yang ini, harga pokok penjualan, dia mencerminkan HPP. Dan yang terakhir adalah mencerminkan saldo. Sini. Oke, saldo. Jadi tadi di sini tanggal dulu. Setelah tanggal, template berikutnya adalah pembelian. Habis beli, kita punya HPP kalau terjual. Jadi ada tanggal, kenapa warnanya beda ya? Saya pengen yang cerah biar kelihatan sama kalian. Ini aja deh. Oke. Jadi tanggal pembelian, harga pokok penjualan, dan saldo persediaan. Tidak lupa setelah itu sama teman-teman dikasih setiap kolom besarnya dikasih kuantitasnya berapa, jadi berapa banyak yang dibeli, berapa harganya, dan berapa totalnya. Total di sini artinya di kuantitas dikalikan dengan harga. Lakukan hal yang sama untuk harga pokok penjualan dan saldo persediaan. Oke, kita mulai kartu persediaan perpetual yang ini. Kita kerjakan, tapi dengan menggunakan 3 model. Oke, saya kasih ini dulu. Model yang pertama adalah kita menggunakan FIFO. Berarti kalau FIFO gimana, Bu, tadi? First in, first out. Yang pertama kali masuk itu yang keluar. Nah, biasanya nih di setiap kartu persediaan itu ada yang namanya saldo awal. Apa, Bu, saldo awal teh? Saldo awal itu sama kayak ketika kita buku besar. Saldo awal itu adalah nilai persediaan kita di awal periode. Nah, biasanya ada angkanya. Jadi kalau ada angkanya gimana? Ya ditulis angkanya. Misal, Januari tanggal 1 tulisannya inventory. Kalau ada tulisan di sini inventory, maka berarti ini menandakan bahwa perusahaan tersebut membeli barang dagangan atau ada tambahan di barang dagangan.
Berapa unit? 1000 unit, harganya berapa? $20. Oke, setiap saldo awal teman-teman tulisnya di bawah saldo persediaan. Kita tulis kuantitasnya adalah 1000 unit, harganya adalah $20. Maka totalnya adalah tinggal kalian kalikan kuantitas dikalikan dengan harga. Beres, selesai. Ini mencerminkan saldo awal. Oke, saldo awal sudah selesai. Ini kayaknya kurang cerah ya, nggak kelihatan ya sama teman-teman ya. Oke, saldo persediaan beres. Berikutnya apa? Berikutnya kita lihat. Ada penjualan di tanggal 4. Jual apa Bu tanggal 4? Ya jual barang dagangannya dia ya. Harganya dia jual di harga $30 per unit. Oke, penjualan. Berarti bukan kolom yang ini karena ini adalah pembelian. Nah, kalau penjualan kolomnya yang mana Bu? Yang ini. Yang tulisannya adalah harga pokok penjualan. Bu, kenapa tulisannya bukan sales? Karena yang kita masukkan di harga yang di sini, ini adalah harga yang ada atau yang kita gunakan dengan menggunakan metode yang diberikan oleh perusahaan. Jadi si harga ini jangan ketuker. Harga ini merupakan harga pokok penjualan kita. Jadi kalau ada penjualan nanti teman-teman masukin angkanya dari sini. Oke. Kita mulai. Selnya berapa? Selnya adalah sebesar 700 unit. Oke, harga pokok penjualan ada penjualan sebesar $700. 700 unit, sorry. Lihat di sini. Teman-teman di sini nggak ada cost-nya, ya nggak? Kenapa Bu nggak ada? Kok pusing? Karena kita harus cari dengan menggunakan kartu persediaan. Oke, kita lihat. Cost dari 700 unit ini cost-nya adalah $20. Kenapa $20? Teman-teman bisa lihat dari sini. Kita punya persediaan yang harganya ya sebanyak 1000 unit, harganya $20. Maka totalnya adalah 1000 dikalikan 20 sama dengan $20.000. Terus teman-teman harus nyari nih berapa HPP ketika menjual menjual sebanyak 700 unit. Berarti berapa? Jadi teman-teman akan pakai angka yang berada di saldo. Di saldo ini nilainya berapa? 20. Pakai metode apa? First in, first out. Barang yang pertama masuk itu yang keluar pertama kali. Maka harganya kita ambil dari sini. Ini kita kopas. Oke, total sama. Kuantitas dikalikan dengan harga maka akan menjadi total. Oke, semoga sampai sini clear ya. Setelah itu, 700 unit, harganya kita ambil dari sini, kita pindahin ke sini, totalnya kita kalikan, kuantitas dikalikan harga akan menjadi total. Nah, saldonya gimana? Ya saldonya berkurang karena dijual. Saldonya yang asalnya 1000 menjadi 300. Jadi kita pakai rumus aja agar gampang. Harganya berapa? Harganya 20 karena harganya tidak berubah. Maka totalnya ada 300 dikalikan 20. Jadi ada 6000. Ya. Oke. Step berikutnya tanggal 10 adalah membeli. Kita tinggal tulis di sini tanggal 10. Beli apa? Oh, beli ada 500 unit. Kuantitasnya 500. Harganya berapa, Bu? Harganya ketika membeli adalah 22,4. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, Bu, kenapa kalau yang beli ini tuh nggak ngaruh dengan harga-harga asuransi? Kok asuransi? Dengan harga-harga ketika melakukan transaksi di sini. Kenapa nggak ada hubungannya atau nggak ada hubungannya sama ini gitu ya? Karena pembelian itu berarti kita mengambil dari luar. Maka teman-teman gunakan harga atau biaya yang ada di sini. 500 dikalikan 22,4 kita kalikan. Ya. Oh sorry, ini harus pakai titik nih. Oke, jadinya 11.200. Teman-teman lihat dulu,
Ini adalah 22,4. Ini adalah saldo persediaan kita. Kita beli di harga 20. Maka jangan disatukan. Jadi setiap ada pembelian sama harga pokok penjualan atau penjualan, kita harus mengupdate saldo persediaan. Kebetulan kita beli dengan harga yang berbeda, maka jangan dijadikan satu. Berarti gimana, Bu? Kita tulis ulang. 320 kita kalikan. Jadi kita tulis ulang. Saya kasih jeda biar kalian gak bingung. Oke, ini ya. Ini saldo yang awal ini kita tulis lagi, lalu kita tambahkan yang baru kita beli. Oke, sama dengan 22,4. Kita kalikan. Beres? Beres. Sampai tanggal 10 masih ada 3 tanggal lagi. Ya, kita ulang lagi sekarang. Tanggal 22, jual lagi ternyata. Ketika kita menjual tanggal 22, kita menjual berapa? 360 unit. Oke. Maka 360 unit harus keluar. Harganya berapa nih? Bingung. Oke, kita pakai apa? Kita pakai FIFO. First in, first out. Yang pertama kali itu kita tulis di atas, ya nggak? Kan dari sini kita tulis di atasnya. Nah, sangat penting makanya buat kalian untuk menulis saldo persediaannya dulu, baru nulis pembelian yang baru. Agar mempermudah teman-teman ketika melakukan perhitungan, ya. Oke, tanggal 22, kuantitasnya 360, harganya berapa? Wah, yang pertama harganya kuantitasnya cuma ada 300, berarti kita tulis 300 dulu. Harganya berapa? Samain sama yang di atas ini, 20. Sini ya. 20. Maka totalnya adalah 300 dikalikan 20. Beres. 6.000. Terus gimana, Bu? Kan yang dijual adalah 360. Kenapa kita cuma keluarin 300? Berarti kita harus nambah 60. Karena total yang dijual adalah 360. Harganya berapa? Bukan 20 lagi harganya. Karena ini barangnya udah kita habiskan, kita pakai untuk dijual. Berarti sisanya adalah ngambil dari yang bawahnya yang 500 ini. Harganya berapa? 22. Maka kita pindahkan ke sini 22. Baru nanti totalnya kita kalikan 60 kali 22 adalah 1320. Setelah itu yang harus dilakukan apa? Update lagi saldo persediaannya. Yang 300 ini sudah habis, maka tinggal sisanya 500 dikurangi 60. Harganya berapa? Harga yang paling bawah dong. Kan yang 300 mah habis. Tinggal kita kalikan. Oke, selesai. Ya, baru kita masuk ke tanggal 28. Di tanggal 28, jual lagi 240. Oke, barangnya cuma satu line, berarti 240 kita pakai harga yang FIFO. Dia cuma ada satu line barang, maka kita langsung kalikan 22. Terus 240 kali 22 adalah 5376. Oke, tetap hitung saldonya. 440 kejual 240, maka kita tinggal punya barang 200 unit lagi di bank. Nilainya sama, baru kita kalikan. Oke. Baru selesai sampai tanggal ini. Ini saya tulis dulu ya. Oke. Berikutnya adalah tanggal 28. Udah tanggal 28. 28 jual 20. Oke, berarti yang terakhir adalah tanggal 30. Dimana kita membeli. Kalau membeli pakai angka yang ini ya. Nilainya berapa? 600 unit. Ketik 600. Harganya berapa? 23,3. Kita tulis di 2,3.
baru kita kalikan. Beli ya, bukan jual ya. Kalau beli pakai angka yang ada di sini, kos 23,3. Kalau jual jangan pakai angka yang 30, tapi pakai angka dari kartu persediaan. Tergantung, kalau pakai LIFO berarti kita ambil yang paling atas, itu yang keluar duluan. Kalau pakai LIFO nanti yang paling bawah itu yang kita keluarin duluan. Oke, harga pokok penjualannya berapa? Ya nggak tahu, kan kita tidak menjual, karena soal yang terakhir adalah purchase atau beli. Oke, seperti biasa, tulis ulang saldonya. 200 unit, harganya 22, harga per itemnya 22, totalnya adalah 4480. Terus yang item yang kedua adalah 600 unit, jadi dari sini kita pindahin ke sini 600, 23,3, nilainya 13.980. Ini adalah saldo persediaan yang tersisa. Ya, ada tanggal 1, tanggal 4, tanggal 10, tanggal 22, 28, dan 30. Terus bagaimana? Udah selesai. Ya, yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah menjumlah. Jadi, kita jumlahin semua aja. Ini adalah pembelian. Oke. Jadi, untuk pembelian ada 1.100 unit. Harganya macam-macam ya, nggak bisa dijumlahin sebenarnya. Totalnya adalah 25.180. Harga pokok penjualan ini mencerminkan nilai apa ya? Mencerminkan nilai penjualan kita. Nah, baiknya sih harga penjualan ini atau harga pokok penjualan ini kita jumlahkan dulu 700 tambah semuanya, maka akan menjadi 1.300. 1.300 ini menandakan apa? Ini menandakan pembayaran si 1.300 ini menandakan bahwa kita mengeluarkan uang sebesar 1.300 untuk bisa berjualan kembali nih ke konsumen. Nah, harga pokok penjualan itu adalah harga beli kita dari supplier. Jadi nanti kalau ditanya berapa HPP-nya, ya udah teman-teman kasih kuantitasnya 1.300, harganya 84, berarti total harganya adalah 26.696. Nanti berapa nilai persediaan kita? Nggak usah ngitung lagi. Saldo yang di sini ini menandakan berapa nilai persediaan kita. Oke, itu untuk yang perpetual FIFO. Untuk LIFO sama average kita sambung di video setelah ini ya.